Suatu hari di Prancis, terlihat upacara pemakaman yang baru saja selesai. Saat acara bubar dan orang-orang mulai pergi, ada seorang anak kecil yang masih terus menaburkan bunga ke atas makam. Seolah-olah dia belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggalkannya terlalu cepat. Ayahnya kemudian menyuruh anak itu pulang naik mobil. Meskipun dia tahu putranya sedang sangat sedih dan sangat membutuhkan kehadiran ayah untuk menguatkannya. Namun, sang ayah malah menyuruh anaknya pulang terlebih dahulu karena dia memiliki jadwal rapat penting di kantor. Tanpa mengeluh sedikit pun, dengan ekspresi dingin, anak itu hanya diam dan menurut. Setahun telah berlalu, di sebuah bazar terlihat seorang pria bernama Yabil sedang sibuk menawarkan barang dagangannya kepada para pengunjung. Meskipun kondisinya disabilitas dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya, Yabil tidak pernah meminta-minta. Dia sangat mahir dalam menjual barang, meskipun yang ditawarkan adalah barang yang tidak biasa, yaitu teko berkepala dua. Berkat kepiawaiannya dalam berbicara, hari itu dagangan Yabil laris manis. Sayangnya, di tengah proses jual-beli, beberapa petugas polisi tiba-tiba datang dan menyita seluruh barang dagangan Yabil karena dianggap sebagai barang impor ilegal. Setelah pulang, Yabil merasa pusing memikirkan cara melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro, sementara seluruh tabungannya sudah digunakan untuk mengimpor ratusan teko berkepala dua tersebut dari luar negeri. Yabil kecewa mengapa polisi tega menghukum pedagang kecil sepertinya. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Kayla pulang dan mendengar cerita suaminya. Kayla terkejut, karena mereka sedang sangat membutuhkan uang untuk merenovasi apartemen dan biaya kelahiran anak pertama mereka. Keesokan harinya, di rumah yang sangat megah, terlihat seorang anak kecil dan ayahnya sedang sarapan bersama. Anak kecil itu bernama Andri, sementara ayahnya bernama Robert. Robert bertanya kepada Andri hadiah apa yang dia inginkan untuk ulang tahunnya yang ke-11 besok. Dengan dingin, Andri menjawab bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Sejak ibunya meninggal, senyum di wajah Andri seakan telah hilang. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat Andri tertarik. Dia selalu menyendiri, tidak punya teman, dan tidak memiliki keinginan. Di sisi lain, di kantor agensi penyalur pekerjaan, Yabil bertanya kepada staf di sana, apakah ada lowongan kerja yang bisa menerima orang disabilitas. Saat memeriksa daftar lowongan, ada satu lowongan yang cocok untuk Yabil, yaitu sebagai satpam mal. Tanpa pikir panjang, Yabil langsung mengambil lowongan tersebut dan mulai bekerja pada shift malam itu juga. Tu vas chercher un vrai travail. J'étais Iran, vous êtes vraiment cool, hein, c'est ça que j'apprécie. Allô, les routiers, quelqu'un m'entend? Non, sûr, je vais venir. Keesokan paginya, Andri datang bersama para bodyguard serta direktur mall. Direktur mall memberitahukan bahwa hari itu, Robert telah menyewa seluruh mall khusus untuk Andri sebagai hadiah ulang tahunnya. Saat sedang berjalan-jalan, Andri melihat sesuatu di toko mainan yang menarik perhatiannya. Ketika mereka semua memperhatikan, mereka melihat Yabil sedang tertidur. Ketika Yabil terbangun dan melihat direktur mall, dia panik dan langsung pura-pura bekerja. Namun, ketika dia hendak turun, celananya tersangkut. Saat bodyguard Andri mencoba membantu, karena tidak bisa diam, Yabil malah secara tidak sengaja menunjuk mereka dan bahkan menyemprotkan gas air mata. Melihat tingkah kocak Yabil, tiba-tiba Andri mengatakan kepada direktur mall bahwa dia ingin membeli satpam itu. Direktur pun kaget dan berusaha menjelaskan bahwa manusia bukan barang yang bisa dibeli. Tetapi ketika Andri mengancam akan mengadu ke bapaknya, direktur akhirnya menuruti keinginan Andri. Direktur kemudian mengajak Yabil untuk berbicara secara pribadi. Dia menawarkan Yabil pekerjaan lembur, yaitu menemani Andri bermain sepanjang hari dengan bayaran sebesar 1.000 euro atau sekitar 17 juta rupiah. Meskipun bingung, Yabil menerima tawaran tersebut karena dia membutuhkan uang. Ketika mereka berdua menemui Andri meminta mainannya dimasukkan ke dalam kotak. Mendengar permintaan ini, Yabil protes kepada direktur,
mengatakan bahwa dia hanya disuruh menemani bermain, bukan dimasukkan ke dalam kota. Yabil menekankan bahwa dia adalah orang, bukan barang. Direktur lalu menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh menolak permintaan orang terkaya di Perancis. Direktur mengungkapkan bahwa anak kecil itu adalah bos dari segala bos dan berapapun uang yang Yabil minta pasti akan diberikan, asalkan dia mau masuk ke dalam kota. Yabil kemudian menyebutkan bahwa untuk melunasi utangnya, dia membutuhkan 3.000 euro. Tanpa ragu, direktur menyetujui dan segera memerintahkan stafnya untuk memasukkan Yabil ke dalam kota. Mon cadeau cool. Ketika keluar dari kotak, Yabil terkesima melihat kamar Andri yang pintunya bisa terbuka secara otomatis, koleksi mainan yang sangat banyak, dan dekorasi kamar yang sangat canggih, seperti berada di luar angkasa. Andri kemudian mengajak Yabil turun ke ruangan bawah. Karena terlalu banyak bertanya, seorang bodyguard botak melempar Yabil ke perosotan di bawah. Lagi-lagi, Yabil terkejut saat mengetahui bahwa Andri memiliki ruangan time zone sendiri. Di tengah kekaguman, Andri mengajak Yabil bermain hoki meja. Awalnya, Andri menang 2-0, tetapi Yabil mulai serius dan berhasil membamzakan skor menjadi 2-3. Kesal karena kalah, Andri mengajak Yabil bermain permainan lain. Le salon de musique. Things you do. Au salon. La salle de cinéma. La cour carrée. Saat memilih permainan baru, seorang bodyguard datang melapor sambil menunjukkan video rekaman unboxing Yabil yang tadi direkam. Melihat anaknya memperlakukan orang lain seperti mainan, Robert menyuruh bodyguard tersebut menghapus video itu. Jika rekaman tersebut tersebar, bisa jadi masalah besar. Sementara itu, Yabil dan Andri sedang bermain polisi-polisian. Robert datang menyapa lalu mengajak mereka makan bersama di meja makan. Meski segalanya terlihat mewah, Yabil bingung karena suasananya sangat sepi. Bahkan, Robert sudah makan duluan tanpa mengucapkan selamat makan. Saat mencicipi makanannya, Yabil sampai menangis karena sangat enak. Dia tak menyangka bagaimana bisa Robert dan Andri menikmati makanan seenak itu setiap hari. Namun keluarga mereka tampak tidak bahagia. Setelah makan, seorang pelayan membawa kue dan Robert mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yabil. Yabil semakin bingung karena tidak ada tepuk tangan atau senyuman dari keluarga itu. Setelah merayakan ulang tahun Andri di luar, Yabil menandatangani surat pernyataan untuk tidak menceritakan kejadian hari itu kepada siapapun, lalu menerima bayaran. Ketika hendak pulang, tiba-tiba Robert memanggilnya dan meminta Yabil tetap tinggal untuk menemani anaknya bermain. Dia menceritakan bahwa sejak ibunya meninggal, Andri berubah menjadi anak pemurung dan tidak ada satu hal pun yang bisa menarik minatnya, meskipun dia sudah berusaha membelikan berbagai macam barang. Meski aneh, ini adalah pertama Hamzanya Andri tertarik pada sesuatu. Sayangnya, Yabil menolak karena tugasnya sudah selesai. Yabil rela dijadikan mainan hanya untuk melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro. Jika bukan karena hutang, dia tidak akan mau melakukannya. Bagaimanapun, dia tetap manusia yang punya harga diri. Namun, ketika hendak pergi, Robert menawarkan gaji 14.000 euro atau sekitar 200 juta rupiah setiap minggu. Mendengar tawaran itu, malamnya Yabil menemani Andri lagi. Autour de lui gravite qu'il est né il y a 4,6 milliards de On est dans Star Trek. Dans l'espace, là. Dia begitu kagum melihat kecanggihan hologram di kamar Andri yang sedang membuat video untuk channel YouTube-nya. Setelah mengunggah video, Andri naik ke tempat tidur dan tidur. Yabil bingung melihat tempat tidur Andri bisa melayang. Karena tidak bisa tidur, Yabil pun keluar jalan-jalan. Saat turun tangga, dia merasa aneh karena ada toilet di depan pintu utama. Ketika hendak buang air, tiba-tiba Robert muncul dan mengatakan bahwa benda yang hendak dikencingi Yabil bukan toilet, tetapi karya seni senilai 2 juta euro.
Robert kemudian mengajak Yabil melihat-lihat koleksi seni lainnya, termasuk patung zebra yang senilai jutaan euro. Sambil berjalan, Yabil bercerita bahwa istrinya sedang hamil besar dan mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Dia bertanya kepada Robert bagaimana rasanya saat pertama Hamza melihat bayinya lahir. Robert hanya menjawab bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Menurutnya, menjadi seorang ayah tidak semudah yang dibayangkan. Itu sangat sulit. Pagi harinya, pelayan memberitahu Yabil bahwa dia boleh pulang dulu untuk mengambil baju-bajunya di rumah. Yabil kemudian diantar oleh sopir. Sesampainya di apartemen, para tetangga berkumpul menyambut kedatangan Yabil. Yabil terkenal baik pada semua tetangganya. Melihat dia datang dengan mobil mewah, para tetangga semakin heboh. Di dalam apartemen, istrinya, Kaila, ngambek karena suaminya menghilang 2 hari tanpa kabar. Karena sudah menandatangani surat perjanjian untuk tidak membocorkan kejadian di rumah Andri, Yabil pun terpaksa mengarang cerita bohong. Meski sudah berkali-kali dijelaskan bahwa dia mendapat pekerjaan baru, Kaila masih tidak percaya. Ketika melihat suaminya mengenakan baju bagus, wangi, dan mendadak mengemasi barang-barangnya, Kaila menangis karena yakin suaminya seperti berselingkuh. Yabil dengan bangga memamerkan kekuasaannya dengan memerintahkan sopirnya untuk membuka dan menutup pintu mobil. Sopir itu mengikuti semua perintah Yabil. Yabil kemudian menceritakan bahwa sekarang ia memiliki banyak bawahan. Namun Kaila masih ragu dan berpikir mungkin saja sopir itu adalah teman Yabil yang berkolaborasi dengannya. Untuk membuktikan, Yabil memerintahkan temannya untuk membuka dan menutup pintu mobil seperti sopir tadi. Yabil kemudian menunjukkan cek senilai 10.000 euro sebagai bukti bahwa ia benar-benar bekerja dan mendapatkan gaji. Ia memerintahkan Kaila untuk membeli apa saja yang diinginkannya dengan uang itu. Kaila akhirnya tersenyum dan percaya pada suaminya. Sore harinya, ketika akan pulang kerja, Yabil terkejut melihat Kaila dan para tetangga sedang berdemo sambil menyebut-nyebut nama Robert. Ternyata, para tetangga tersebut adalah mantan karyawan pabrik Robert yang baru saja di PHK. Beruntung, mereka belum tahu bahwa sekarang Yabil bekerja di rumah Robert. Setelah menyapa mereka, Yabil melanjutkan perjalanan. Di time zone pribadi, Yabil bertanya pada Andri apa yang ingin ia mainkan besok. Andri dengan santai menjawab bahwa ia ingin bermain kejar-kejaran, di mana Yabil akan menjadi kelinci yang dikejar anjing pemburu. Mendengar hal ini, Yabil segera protes kepada asistennya. Ia memang dibayar untuk menjadi mainan Andri, tapi ia tidak mau dijadikan mainan anjing. Yabil merasa permintaan Andri sudah keterlaluan. Tanpa sadar, dari lantai atas, Andri mendengar semua ucapan Yabil. Keesokan paginya, meskipun berat, Yabil tetap menuruti keinginan Andri. Namun, ketika ditembaki dan digigit anjing, Yabil akhirnya menyerah dan memutuskan untuk berhenti. Robert kemudian berkata kepada Andri bahwa ia baru saja menghancurkan hati mainannya. Sore hari di balkon rumah, Andri mengajak Yabil bermain lagi. Yabil menyuruh Andri beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya pemandangan sore. Yabil menasihati Andri agar lebih menikmati hidup sebelum ajal menjemput. Mendengar kata-kata itu, Andri seakan mengingat sesuatu dan tiba-tiba berlari ke hutan. Yabil mengejar dan menemukan rumah pohon di tengah hutan, tempat Andri duduk murung sambil memandangi foto ibunya. Andri bercerita bahwa ia marah pada ayahnya karena saat ibunya sakit parah dan dokter memvonis tidak akan sembuh. Ayahnya, Robert, malah membawa ibunya berobat ke luar negeri. Karena keputusan itu, Andri tidak bisa menemani ibunya di detik-detik terakhir hidupnya. Melihat kesedihan Andri, Yabil mencoba menghiburnya dengan bercerita tentang kebiasaannya membaca buku favorit berjudul Kesatria Pohon setiap Hamza merasa sedih. Meskipun terkesan seperti cerita anak-anak, buku itu cukup seru untuk dibaca orang dewasa. Yabil kemudian menceritakan kisah Kesatria Pohon kepada Andri. Mendengar cerita itu, Andri akhirnya tersenyum lagi. Agar tidak terus bersedih,
Mereka berdua kemudian bermain kesatria-kesatriaan. Prends tout. Tu veux faire le malin? Non, Monsieur le Président. Malamnya, saat Andri tidur, Yabil menelepon Kaila untuk memberi kabar. Kaila tersenyum dan mengatakan bahwa anak mereka nanti pasti akan bangga memiliki ayah hebat seperti Yabil. Pagi hari saat Kembamza ke rumah, Yabil bertemu Robert yang kebetulan baru hendak berangkat kerja. Sambil bercanda, Yabil mengajak Robert melepas sepatu dan merasakan rumput dengan kaki telanjang karena rasanya geli-geli enak. Robert dengan senang hati menolak ajakan itu. Yabil melaporkan bahwa Andri sedang tidur nyenyak di rumah pohon. Yabil berkata bahwa sebenarnya Andri sangat membutuhkan sosok ayah. Jadi Robert sebaiknya lebih sering menghabiskan waktu bersama Andri. Kebetulan malam itu ada jadwal pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Spanyol. Yabil mengajak Robert untuk menonton bersama jika tidak sibuk. Robert dengan sombong menjawab bahwa orang seperti Yabil tidak pantas menasehatinya. Melihat sifat keras kepala Robert, Yabil hanya bisa beristighfar. Sore hari di kantor, saat sedang rapat, Robert terus melamun, memikirkan ucapan Yabil tadi pagi. Malamnya, Yabil, Andri, bodyguard, dan para pelayan sedang asyik menonton pertandingan bola antara Prancis melawan Spanyol. Karena pertandingannya sangat seru, mereka semua tegang dan berteriak-teriak. Di tengah keseruan, Robert tiba-tiba datang dan suasana langsung hening. Robert lalu menyuruh mereka melanjutkan acara nonton barengnya. Karena dia hanya ingin menonton bersama Robert, orang-orang yang tadinya berdiri mulai duduk rapi dan tidak ada yang berani bersuara. Hanya Andri dan Yabil yang bersorak ketika Prancis mencetak gol. Melihat Andri memeluk Yabil, Robert juga mengajak Andri berpelukan. Tengah malam, Yabil yang tidak bisa tidur menyelinap ke dapur untuk mengambil roti. Saat Kalila ke kamar, dia bertemu dengan Robert. Robert mengajak Yabil berbincang santai meski agak gugup. Dalam percakapan itu, Yabil mengatakan bahwa Robert terlalu kaku dan meminta Robert menunjukkan ekspresi wajah jika baru saja mendapatkan uang 1 miliar euro. Robert menunjukkan ekspresi wajahnya. Ketika diminta menunjukkan ekspresi wajah jika kehilangan uang 1 miliar, Robert menunjukkan ekspresi yang sama. Yabil bingung mengapa Robert memiliki rumah mewah, ratusan mobil, dan ribuan karyawan tapi hanya memiliki satu ekspresi wajah yang datar. Yabil kemudian mengajari bagaimana cara berpelukan yang baik dan benar. Pertama, pelukan itu bukan hanya sekali merangkul tangan saja, tapi juga harus sampai bersentuhan badan. Setelah bersentuhan badan, Robert harus menarik napas dalam-dalam untuk menikmati sensasinya. Saat mengikuti arahan Yabil, Robert merasakan perbedaannya. Namun, ketika sedang menikmati pelukan, tiba-tiba ada pelayan yang memergoki mereka. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, mereka pun bubar. Ketika sedang tidur, Andri terbangun karena mimpi buruk. Karena ketakutan, ia lalu pindah tidur satu kasur dengan Yabil. Pagi harinya, saat akan jogging, Robert teringat saran Yabil semalam. Ia kemudian mencoba tersenyum dan menghampiri dua tukang kebunnya sambil memasang wajah ramah. Robert menyapa salah satu tukang kebun bernama Paulo, tapi ternyata ia salah orang. Nama tukang kebun itu Lucio, sedangkan Paulo adalah tukang kebun yang satunya lagi. Robert kemudian menanyakan kabar putri Lucio, namun ternyata ia salah lagi karena anak Lucio adalah laki-laki, sedangkan yang anaknya perempuan adalah Paulo. Karena suasana menjadi canggung, Robert pun lanjut jogging. Selesai lari pagi, ketika ingin membangunkan anaknya, Robert melihat Andri dan Yabil sedang tidur satu kasur. Robert merasa sangat cemburu karena seumur hidupnya ia tidak pernah bisa sedekat itu dengan anaknya sendiri. Tak lama kemudian, setelah Yabil bangun, ia iseng memainkan piano yang biasa dimainkan almarhum ibu Andri saat masih hidup. Melihat sikap kurang ajar Yabil, ditambah rasa cemburu yang masih ada, Robert pun marah besar. Tanpa alasan yang jelas, Robert memecat Yabil dan mengusirnya dari rumah. Si bodyguard botak lalu melempar Yabil keluar. Ia terlihat senang karena akhirnya Yabil dipecat,
karena selama ini ia sudah muak dengan tingkah laku Yabil yang kurang ajar. Tak lama kemudian, di tengah jalan, Andri menyusul Yabil dengan mobil mininya. Andri bilang bahwa jika Yabil pergi, maka ia juga akan pergi. Meskipun Yabil sudah berusaha menyuruh Andri pulang, anak itu tetap bersikeras ingin ikut. Akhirnya, Yabil pun mengajak Andri ke apartemennya. Di sisi lain, ketika Robert mengetahui bahwa Andri kabur dari rumah, dia marah besar. Robert memecat bodyguard-nya karena tidak mampu menjaga anaknya. Bodyguard yang sudah bekerja selama 10 tahun itu merasa kecewa dan pergi dengan wajah penuh dendam. Di apartemen, Yabil memperkenalkan Andri kepada istri, teman-teman, dan tetangganya. Saat Kalila sedang sibuk, Andri dengan sigap membantu. Sejak kehadiran Yabil, sifat manja Andri mulai berubah menjadi lebih baik. Ketika makan, Yabil menuangkan teh dengan teko unik berkepala dua yang membuat Andri kagum. Kaila sering bertanya tentang keseharian Andri, dan karena takut pekerjaannya diketahui, Yabil buru-buru mengajak Andri keluar. Di luar, wajah Andri tampak bahagia karena untuk pertama kalinya ia bisa bermain dengan anak-anak seumurannya. Namun, saat sedang asyik bermain, seorang anak yang sombong membuli Andri dan mengajaknya berkelahi. Yabil awalnya berusaha memisahkan mereka karena khawatir Andri terluka, tetapi ternyata Andri bisa bela diri dan menghajar anak sombong itu. Yabil kemudian mengajak Andri kabur ke atap apartemen untuk menikmati pemandangan sore bersama. Pemandangan sore di tempat sederhana itu terasa jauh lebih indah bagi Andri dibandingkan dengan balkon rumah mewahnya. Di tengah perbincangan, Yabil memberikan buku yang pernah diceritakan sebelumnya, berjudul Kesatria Pohon. Yabil mengatakan bahwa Andri boleh menyimpan buku itu sebagai hadiah ulang tahun. Andri sangat senang, karena hadiah sederhana itu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Setelah menghabiskan waktu bersama Yabil dan mengantar Andri pulang sebelum larut malam, Robert tiba-tiba muncul di depan gerbang apartemen dengan para bodyguard-nya. Mereka memaksa Andri masuk ke mobil dan mengancam Yabil agar tidak mendekati Andri lagi. Yabil merasa sedih melihat Andri pergi, namun dia yakin Andri akan tetap bahagia dengan atau tanpa kehadirannya. Saat berjalan ke apartemen, Yabil merasa aneh karena orang-orang memandanginya dengan tatapan sinis dan mengejeknya tentang video viral di YouTube. Dalam perjalanan pulang, Robert dan Andri terus menerima notifikasi di ponsel mereka. Ketika diperiksa, mereka terkejut melihat semua video tentang Yabil yang dijadikan mainan di rumah Andri telah disebarkan oleh salah satu bodyguard botak di YouTube. Dalam hitungan jam, video tersebut menjadi viral, masuk berita, dan dibuat parodi di mana-mana. Di apartemen, Kaila menangis dan marah sejadi-jadinya. Ia kecewa karena selama ini suaminya berbohong. Ia benar-benar malu memiliki suami yang dijadikan mainan orang kaya, terutama orang kaya jahat yang telah mem-PHK seluruh tetangganya. Dengan perasaan hancur, Kaila meminta Yabil pergi dari rumah karena tidak ingin anaknya memiliki ayah yang tak punya harga diri dan membuat malu keluarga. Every day's mine, I love you for that. Tu vas faire le chat pour les riches. Espèce de lâche. Di rumah Robert, semua karyawan menonton demo besar-besaran di TV. Para warga, terutama tetangga Yabil, marah karena Robert tidak hanya mem-PHK ratusan karyawan, tapi juga tega menjadikan manusia sebagai mainan anaknya. Malam hari di apartemen, Kaila merasa bersalah karena dalam situasi seperti ini, ia seharusnya bisa lebih menguatkan suaminya, bukan malah mengusirnya. Kaila sadar Yabil melakukan ini pasti hanya untuk mencari uang demi membahagiakan dia dan bayinya. Pagi hari di rumah pohon, Robert datang memanggil-manggil Andri dan menyuruhnya segera turun. Robert bilang nanti sore dia ingin liburan ke Jepang dan meminta Andri ikut. Awalnya Andri diam, namun setelah merenung, dia akhirnya setuju dengan satu permintaan. Siangnya, Robert mengundang semua demonstran datang ke rumah dan memberitahu bahwa Andri telah memintanya untuk membatalkan keputusan PHK perusahaan. Sebagai ayah, Robert pun mengabulkan permintaan anaknya.
Mulai besok, semua demonstran yang terkena PHK bisa kerja. Mendengar berita tersebut, seluruh demonstran bersorak gembira. Di tengah kegembiraan, Kayla marah karena mereka semua hanya mementingkan diri mereka sendiri dan seakan melupakan kondisi Yabil. Kemarin mereka membenci Yabil karena dianggap pengkhianat gara-gara bekerja untuk Robert. Sekarang mereka menyuarakan nama Robert tetapi melupakan Yabil. Kayla sangat kecewa ketika sedang marah-marah tiba-tiba perutnya mules ingin melahirkan. Orang-orang pun panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah mengabulkan permintaan putranya, Robert dan Andri kemudian berangkat ke Jepang. Di perjalanan menuju bandara, Robert berkata bahwa saat sudah besar nanti, Andri akan menjadi penerus perusahaannya. Andri menjawab bahwa jika harus meneruskan perusahaan, dia tak mau menjadi seperti ayahnya. Dia merasa tidak ada gunanya menjadi orang yang memiliki segalanya dan mampu mengirim ibunya berobat ke rumah sakit terbaik di luar negeri, tetapi justru memisahkan ibu dari anaknya di rumah, hingga akhirnya si anak tak sempat menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir dalam hidup ibunya. Mendengar ucapan Andri, dari lubuk hati terdalam, Robert meminta maaf karena dia telah gagal menjadi ayah yang baik. Di tengah keheningan, Andri berkata bahwa karena sifat egois ayahnya, mungkin nanti Yabil juga akan sedih dan menyesal karena tak sempat menyaksikan momen-momen kelahiran bayinya. Robert pun tersentak dan menyuruh sopirnya untuk putar Cadillac menuju rumah sakit. Di rumah pohon, pelayang dan anak buah Robert berteriak memanggil-manggil Yabil. Mereka diperintahkan oleh Robert untuk menjemput dan mengantarkan Yabil ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata, sejak kemarin Andri diam-diam menyembunyikan Yabil di rumah pohonnya. Ketika tahu istrinya ingin melahirkan, Yabil buru-buru berangkat ke rumah sakit. Selama proses melahirkan, para tetangga terlihat cemas saat duduk menunggu. Ketika sedang duduk berdua, Andri mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Robert pun terharu. Ini pertama kalinya dia mendengar ucapan terima kasih dari anaknya. Robert mengatakan bahwa kedepannya dia akan berusaha lebih sering menghabiskan waktu bersama Andri. Tak lama kemudian, Yabil keluar dari ruang persekalilanan dengan wajah gembira dan berteriak bahwa anaknya perempuan. Semua orang lalu bersorak memberi selamat. Di kamar persalinan, ketika memandangi wajah bayi kecilnya, Yabil begitu terharu. Dia kemudian mengizinkan Andri menggendong bayinya. Melihat wajah Andri yang bahagia, Robert ikut senang. Setelah semua selesai, sebelum lanjut pergi ke bandara, Robert mengajak putranya jalan-jalan terlebih dahulu untuk menikmati indahnya suasana sore. Di taman rumah sakit, saat mereka berdua duduk di bangku taman, Robert melepaskan sepatunya lalu menyuruh Andri melepas sepatunya juga. Robert bilang kata Yabil, nyeker di atas rumput rasanya geli-geli enak, jadi bagaimana kalau mereka berdua mencobanya? Dengan gembira, ayah dan anak itu akhirnya menghabiskan waktu bersama menikmati hal-hal sederhana yang terasa indah. Saat sedang berjalan, Andri meminta satu permintaan lagi. Dia ingin membuat suatu perusahaan baru bersama Yabil, yaitu perusahaan pabrik teko berkepala dua. Sambil tertawa, Robert pun setuju.